Halo guys, kembali lagi dengan saya Andres di Acicox TV. Di video kali ini saya akan bercerita tentang perusahaan super raksasa yaitu Nike ya guys ya. Nike atau Nike guys, Nike aja deh ya guys ya. Yang ternyata ada hubungannya dengan Onitsuka Tiger yang kemarin saya ceritakan ya guys ya. Bagi Anda yang belum menonton awal mula Onitsuka Tiger itu, nanti saya akan mencantumkannya di deskripsi box di bawah ini ya guys ya. Nah, oke, tanpa basa-basi lagi saya akan mulai saja awal mula cerita dari perusahaan besar Nike. So, cerita Nike dimulai dari si atlet dan juga si pak pelatihnya ya guys ya. Nah, si atlet lari ini bernama Phil Knight, lahir pada tanggal 24 Februari 1938. Sampai saat ini masih hidup ya guys ya, dengan umur 83 tahun. Sedangkan pelatihnya bernama Bill Bowerman yang pada saat itu merupakan salah satu pelatih paling bagus di Amerika ya guys ya. Dia lahir pada tanggal 19 Februari 1911 dan telah meninggal pada tanggal 24 Desember 1999 di usianya yang ke-88. Nah, si Bill Bowerman ternyata sangat antusias bereksperimen tentang sepatu lari ya guys ya. Dia ingin membuat sepatu yang ringan dan juga tentunya nyaman sekali untuk si pelari ya guys ya. Sedangkan Phil Knight yang pada saat itu adalah atlet lari di universitasnya sedang mengerjakan tesis untuk pemasaran sepatu atletik untuk menyelesaikan kuliahnya tersebut ya guys ya. Keduanya pun memiliki ketertarikan terhadap dunia atletik ya guys ya, yaitu khususnya sepatu. Nah, setelah lulus kuliah, Phil Knight langsung terbang ke Jepang untuk bernegosiasi dengan Onitsuka Tiger. Nah, ini Onitsuka Tiger yang belum nonton, mohon sekali lagi lihat dulu di deskripsi box di bawah ini ya guys ya, bagaimana awal mula Onitsuka Tiger itu ada ya guys ya. Nah, si Phil Knight ini berhasil meyakinkan Onitsuka Tiger bahwasanya produk mereka itu bakal bisa laris di Amerika. Dan Phil Knight bersedia untuk menjadi distributor besarnya ya guys ya. Nah, akhirnya di tahun 1963 Phil Knight menerima pengiriman barang pertama dari Onitsuka Tiger yang akhirnya dia pun mengajak pelatihnya ataupun mantan pelatihnya si Bill Bowerman untuk sama-sama berinvestasi sebesar $500 untuk mendirikan Blue Ribbon Sport yang berlokasi di Oregon ya guys ya. Jadi pertamanya dulu itu namanya adalah Blue Ribbon Sport ya guys ya. Selanjutnya saya sebut BRS saja ya, atau BRS saja ya guys ya. Ribet kali Blue Ribbon Sport, nanti salah sebut lagi guys ya kan. Nah, di tahun pertamanya BRS sukses, terbilang sukses ya guys ya. Dia menjual 1.300 pasang sepatu Onitsuka dengan nilai total omset $8.000 guys ya. Nah, penjualannya pun meningkat setiap tahunnya guys. Di tahun 1965 BRS mencatat omset $20.000 ya guys ya. Jadi dalam 2 tahun saja dia hampir 3 kali lipat ya guys ya, 2 kali lipat, pokoknya setiap tahunnya mengalami kenaikan yang drastis ya guys ya. Nah, di tahun 1966 BRS membuka cabang di California dan 1967 di Massachusetts. Betul guys, pelafalannya guys, Massachusetts guys, oke? Asal aja lah guys ya, nanti saya akan tuliskan di layar ini guys, oke? Nah, masalah muncul pada tahun 1969 berawal dari Bowerman yang meminta Onitsuka Tiger untuk membuat sepatu dengan bantalan yang lebih baik dari seri-seri sebelumnya guys ya. Nah, Onitsuka pun pada saat itu mengiyakan dan membuat seri Cortez yang ternyata sangat laku sekali di pasaran pada waktu itu ya guys ya. Pada masa itu seri Cortez ini adalah
sepatu yang dicari oleh semua orang ya guys ya. Namun imbas dari hal yang luar biasa tersebut adalah Onitsuka Tiger dan BRS pun akhirnya berseteru tentang hak cipta dari sepatu tersebut ya guys ya. Onitsuka Tiger bilang itu adalah ciptaan dia, sedangkan BRS bilang itu adalah ide dari mereka ya guys ya. Mereka yang menyuruh Onitsuka untuk membuatnya. Jadi hak cipta BRS pegang ya. Menurut BRS begitu. Nah, kalau saya lihat sih ya di sini masing-masing ada benarnya juga ya guys ya. Namun di pengadilan berkata bahwa BRS lah yang berhak untuk hak cipta dari sepatu Cortez tersebut ya guys ya. Dan Onitsuka kalah di pengadilan dan mundur dari hak cipta Cortez. Namun Onitsuka tetap memproduksi sepatu yang mirip dan diberi nama Corsair ya guys ya. Bukan Cortez jadinya guys, Corsair. Onitsuka tetap ngotot mengeluarkan sepatu versi mereka dengan dinamai Corsair ya guys ya. Nah, setelah kasus itu 2 tahun kemudian Onitsuka Tiger dan BRS pun benar-benar putus hubungan dagang ya. Lo gua N guys ya. Di tahun 1971 ya itu guys ya. Mereka putus hubungan dan tidak cakap-cakapan lagi guys. Oke. BRS pun rebranding menjadi Nike ya guys ya. Nah, ini Nike lahir pada saat itu ya guys ya. BRS rebranding menjadi Nike dengan lambang legendarisnya yaitu checklist gitu atau ponten ya guys ya. Nah, Bowerman langsung memberikan lambang checklist di sepatu Cortez yang dia pegang hak ciptanya guys ya. Dan menggunakan rancangan bantalan sendiri untuk tapaknya guys ya. Karena tapak dari Onitsuka Tiger udah pasti dipatenkan mereka ya. Mereka tidak boleh menggunakan yang sama persis. Terpaksa Bowerman pun menciptakan sendiri bantalan mereka ya guys ya. Nah, maka dari itu sepatu Cortez ini pun dianggap menjadi sepatu sesepuh atau sepatu pertama di Nike ya guys ya. So, saya rasa cukup sampai di sini saja guys ya. Kita sudah lihat bagaimana Nike bisa berdiri sampai sekarang ini begitu sukses ya guys ya. Nah, awal mulanya sudah saya ceritakan semuanya dari tadi ya guys ya. Semoga ini bermanfaat untuk Anda ya guys ya. Jangan lupa juga untuk tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, dan juga share ke teman-teman ya guys ya. Kita akan berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.